Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI pada hari ini Selasa 16 April 2024. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Albert Aresto Pandiangan dari GKI Rembang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Nehemia 2 ayat 17 dan 18. Berbunyi demikian. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya Tuhan menciptakan kita sebagai manusia bukan menjadi makhluk individualis yang melakukan segala sesuatunya sendirian, tetapi kita menjadi makhluk sosial yang harus saling berinteraksi dan berintegrasi dengan orang lain demi keberlangsungan dan kemajuan hidup kita yang lebih baik. Karena itu sangat dibutuhkan kesadaran dan upaya kita untuk melakukan persatuan dan kesatuan di antara manusia. Persatuan dan kesatuan menjadi upaya kita untuk dapat bekerja sama secara sinergis, kohesif, dan harmonis dengan mengedepankan integritas dan mengutamakan kepentingan bersama, mengatasi tantangan dan hambatan dengan bijaksana demi mencapai tujuan bersama. Di dalam Alkitab ada banyak teks dan kisah yang menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan orang-orang beriman yang sehati sepikir melakukan perintah Tuhan, mewujudkan kehendak Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Salah satunya adalah kisah Nehemia yang membangun persatuan dan kesatuan umat, para imam, para pemuka, para penguasa, dan para petugas Yahudi untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh. Nehemia 2 ayat 17 menjelaskan kondisi Yerusalem yang telah runtuh dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Karena itu Nehemia mengajak semua orang Yahudi untuk membangun kembali tembok Yerusalem tersebut dalam persatuan dan kesatuan yang solid di dalam Tuhan. Kemudian Nehemia 2 ayat 18 menjelaskan tangan Tuhan melindungi dan menolong Nehemia mendapat izin dan dukungan dari Raja Artasasta untuk mendatangi Yerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem. Hal inilah yang memotivasi orang-orang Yahudi siap membangun tembok Yerusalem dengan penuh perjuangan. Persatuan dan kesatuan Nehemia dan orang-orang Yahudi dijelaskan lebih rinci di dalam Nehemia 3 ayat 1 sampai 32, di mana semua orang bekerja dengan sinergis, kohesif, harmonis, dan berintegritas baik. Perjuangan Nehemia dan orang-orang Yahudi membangun tembok Yerusalem bukan tanpa tantangan dan hambatan. Terdapat tantangan dan hambatan dari luar atau eksternal di dalam Nehemia 2 ayat 19. Nehemia 4 ayat 1 sampai 3 menjelaskan bagaimana Sanbalat, Tobia, dan Gesem mengolok-olok dan menghina mereka. Namun Nehemia dan orang-orang Yahudi tidak goyah dan tetap bekerja sepenuh hati membangun tembok Yerusalem. Tantangan dan hambatan dari dalam atau internal, yaitu ketika para rakyat dan para istri orang Yahudi menceritakan pergumulan mereka yang harus berhutang kepada para pemuka dan para penguasa, dan terpaksa melunasi semua hutang mereka dengan cara menggadaikan ladang
kebun anggur, rumah dan anak-anak mereka bahkan menjadi budak. Nehemia meminta kepada para pemuka dan penguasa itu untuk menghapus semua hutang mereka dan mengembalikan semua ladang, kebun anggur, dan rumah mereka serta anak-anak yang menjadi budak. Para pemuka dan para penguasa itu melakukan apa yang dikatakan Nehemia dengan sumpah di hadapan para imam. Ada di dalam Nehemia 5 ayat 1 sampai 13. Sampai akhirnya Nehemia dan orang-orang Yahudi berhasil membangun tembok Yerusalem dengan baik dan kehidupan mereka dipulihkan Tuhan. Bagaimana Nehemia dan orang-orang Yahudi dapat memiliki persatuan dan kesatuan yang baik sehingga berhasil membangun tembok Yerusalem, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, menjadikan Tuhan dan tujuan bersama yaitu membangun tembok Yerusalem itu sebagai sumber motivasi dan keteguhan hati mereka. Dalam kesadaran dan perjuangan, Nehemia dan orang-orang Yahudi menjadikan Tuhan dan tujuan bersama mereka sebagai sumber motivasi dan keteguhan hati. Tujuan bersama mereka ini tentu menghadapi pergumulan, tantangan, dan hambatan, tetapi mereka kembali bangkit dan dipulihkan dalam melaksanakan semua tugas mereka. Yang kedua, menyadari adanya perbedaan untuk saling melengkapi. Nehemia dan orang-orang Yahudi menyadari betul perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Mereka mengerti dan menerima bahwa setiap perbedaan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kesadaran inilah yang membuat mereka justru saling melengkapi satu dengan yang lain. Perbedaan yang ada menjadi kekuatan dan kekayaan untuk mewujudkan pembangunan tembok Yerusalem tersebut. Sebagai salah satu contoh penerapan dari persatuan dan kesatuan di dalam Tuhan, izinkan saya untuk dapat sharing, berbagi kisah kehidupan Jemaat GKI Rembang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Jemaat GKI Rembang mempunyai kerinduan dan kebutuhan untuk memiliki gedung serbaguna yang layak dan memadai dalam melaksanakan semua program kegiatan jemaat. Gedung serbaguna yang ada saat itu masih sangat terbatas dan kurang memadai. Karena itu pada pertengahan 2029 sampai akhir jabatan 2022, Majelis Jemaat membentuk, melantik, dan panitia pembangunan, dan mereka melaksanakan tugas mereka. Mereka sempat memiliki gambar bangunan yang diinginkan, namun karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia, ditambah lagi pandemi COVID-19, sampai tahun 2022 membuat kinerja dan hasil perjuangan panitia pembangunan belum maksimal. Tetapi semangat Jemaat GKI Rembang untuk memiliki gedung serbaguna yang baru tidak pernah padam. Kami terus berdoa dan berusaha mengumpulkan dana pembangunan dengan berbagai cara. Sampai kami pada akhir tahun 2022 terkumpul dana pembangunan sekitar 540,2 juta rupiah. Kemudian Majelis Jemaat membentuk dan melantik panitia pembangunan yang baru di awal tahun 2023 dengan dana yang terkumpul saat itu sekitar 600 juta rupiah. Panitia memiliki gambar gedung serbaguna yang baru yang berasal dari tim konsultan yang secara gratis menjadi bentuk pelayanan mereka. Perjuangan panitia dan Jemaat GKI Rembang mengumpulkan dana pembangunan berasal dari internal maupun eksternal. Internal berasal dari kantong persembahan pembangunan, jualan makanan, dan juga eksternal, dukungan dana dari BPMK GKI Klasis Semarang Timur, BPMSW GKI SW Jateng, dukungan surat rekomendasi dari Sinode GKI, dukungan dana dari jemaat-jemaat GKI yang ada di Indonesia, dukungan dana dari para donatur pribadi dan lembaga, dukungan dana dari pemerintah daerah, dan sumber dana lainnya. Sehingga sesuai dengan RAB, kami bahkan mengalami surplus sampai sekitar 51 juta sekian. Sisa dana ini dipakai untuk perbaikan dan pembenahan lingkungan gereja akibat pembangunan gedung serbaguna. Karena itu saat ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sinode GKI, BPMSW GKI SW Jateng, BPMK GKI Klasis Semarang Timur, jemaat-jemaat GKI di Indonesia, para donatur, pemerintah daerah, tim konsultan, dan semua anggota jemaat simpatisan GKI Rembang yang telah memberikan dukungan dana, doa, tenaga, makanan, dan lain-lainnya demi terlaksananya pembangunan gedung serbaguna yang selesai dan kemudian diresmikan pada saat kebaktian malam Natal 24 Desember 2023 lalu.
Semua upaya persatuan kesatuan jemaat ini memiliki tantangan dan hambatan. Baik tantangan dari luar, adanya komentar, pandangan miring dari orang luar bahwa GKI Rembang jemaat kecil yang tidak mempunyai dana dalam pembangunan. Tantangan dari dalam, adanya miskomunikasi atau gesekan di dalam komunikasi ataupun dalam pengambilan keputusan di antara panitia pembangunan ataupun di dalam jemaat GKI Rembang sendiri. Namun semua tantangan dan hambatan itu dapat kami atasi dengan hikmat dari firman Tuhan. Kami berdoa dengan tekun memohon pertolongan Roh Kudus, mengalami banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami dapat menyelesaikan semua tantangan dan hambatan dengan baik. Saat ini Jemaat GKI Rembang terus membangun persatuan dan kesatuan, mencari dana dan melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan di dalam gedung serbaguna saat ini. Kami percaya semua kebutuhan itu akan Tuhan cukupkan melalui kami dan setiap orang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kita berefleksi dari firman Tuhan tentang kisah Nehemia dan orang Yahudi membangun tembok Yerusalem dan sedikit sharing kehidupan Jemaat GKI Rembang tadi, kita dapat belajar bagaimana membangun dan memelihara persatuan dan kesatuan di dalam Tuhan dalam melaksanakan semua tugas panggilan hidup kita dan mewujudkan tujuan dan kehendak Tuhan, yaitu dengan cara menjadikan Tuhan dan tujuan bersama sebagai sumber motivasi dan keteguhan hati kita, dan menyadari perbedaan untuk saling melengkapi. Sehingga melalui semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita menjadi berkat nyata bagi sesama dan dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengajarkan kami dapat hidup, membangun, dan memelihara persatuan dan kesatuan di dalam Tuhan. Dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kiranya kami dapat menjadikan Tuhan dan tujuan bersama kami sebagai sumber motivasi dan keteguhan hati kami. Dan kami dapat menyadari perbedaan untuk kami dapat saling melengkapi. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Sertai dan berkati seluruh aktivitas dan karya hidup kami sepanjang hari ini. Sehingga melalui kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dan kami turut menghadirkan sukacita, damai sejahtera, dan berkat bagi sesama dan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.